Jadi pengalaman horor ini didapat ketika dikirim kerja ke Kalimantan. Betul. Tapi di tengah dikirim tugas ke Kalimantan, katanya ketemu kuyang. Betul banget. Tidur, tiba-tiba tengah malam itu kebangun. Jadi pas aku nengok ke jendela kaca itu, aku ngeliat kok ada satu sosok. Terus aku masih inget banget, itu dia kayak ada kerongkongannya gitu, sama paru-paru sama mungkin kayak ada usus atau apa gitu kan. Nah dia tuh kan gerak, terus ngedekat ke ventilasi itu. Jadi kayak mata ketemu mata tapi agak berjarak gitu kan. La ilaha illallah kuyang beneran ini. Nah yang lebih horornya lagi, ternyata kuyangnya 2 mas, nggak cuma 1. 2. Terus kalau dengan cara diusir gitu kan, dengan dibacain kayak gitu aja nggak mempan, terus aku tuh harus apa gitu kan. Makanya bingung ya, ini gimana? Iya, aku bingung ngadepinnya gimana. Dengan cara di agamaku gitu ya mas, dibacain gitu aja udah yang panas apa. Ini kok dia masih biasa aja, ekspresinya nggak gimana-gimana. Ini aku terus harus kayak apa gitu kan. Di balik cerita-cerita horor yang ada di RJL, sebenarnya ada bingkai yang lebih luas dibanding cerita-cerita horor itu sendiri. Misalnya kayak potret kehidupan sosial, bagaimana manusia menjaga nilai-nilai, pesan-pesan dari leluhur. Terus juga fenomena budaya ya, bagaimana manusia bertindak di kehidupan di dunia maupun kehidupan setelah kematian dengan ragam kepercayaan yang berbeda. Dan itu sebenarnya jadi bingkai yang lebih luas dibanding cerita-cerita horor itu sendiri kalau menurut gua. Nah hari ini episodenya ada hubungannya dengan Kalimantan. Siapa para lang dan RJL Satset yang tinggal di Kalimantan? Boleh banget komen di bawah. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo Mbak Farida. Halo Mas Fajar. Jadi pengalaman horor ini didapat ketika dikirim kerja ke Kalimantan. Betul. Waktu itu sendiri aja ditugasin ya? Sendiri, kebetulan sendiri aja. Oke, saya dapat info katanya Mbak Farida ini tulang punggung keluarga. Benar itu Mbak? Betul, bisa dibilang seperti itu. Jadi saat itu di tahun 2017 itu ditugaskan ke Kalimantan untuk pertama kali dan memang posisinya lagi tulang punggung keluarga gitu. Total bekerja tuh udah berapa lama Mbak Farida sampai hari ini ya? Kalau sampai hari ini sekitar 13 tahun. 13 tahun? Iya, 13 tahun. Luar biasa. Kalau boleh tahu, gimana sih peran sebagai tulang punggung keluarga gitu rasanya? Cukup berat, cukup berat baik dari segi tanggung jawab ataupun kita harus bagaimana menyikapi hidup ini ya Mas ya. Dengan banyak kebutuhan yang tentunya itu sangat banyak mendesak dan harus diusahakan ya mau nggak mau kita tetap harus berusaha gitu aja sih. Karena kan ada juga ya, misalnya wah tulang punggung keluarga bingung, akhirnya malah jadi pakai terus mencoba untuk menyakiti diri sendiri karena memang nggak terima dengan kenyataan itu ya. Betul. Spiritnya luar biasa nih guys ya. Tapi di tengah dikirim tugas ke Kalimantan, katanya ketemu kuyang. Betul banget. Yang dilihat kayak gimana tuh Mbak? Kalau kuyang kebetulan kan ini entitasnya ada di beberapa kota yang berbeda ya Mas ya. Satu kota dengan yang lain beda ternyata kuyangnya. Dan itu juga saya baru tahu ya pas udah ngalamin kejadian itu. Kalau yang di Palangkaraya itu? Jadi kalau yang di Palangka itu wujudnya seperti manusia biasa gitu. Tetapi untuk organ dalam yang saya lihat dia tuh kayak bercahaya gitu sih. Terutama untuk jantungnya itu tadi yang bener-bener sampai hari ini saya nggak bisa lupain. Warna apa ini? Merahnya itu merah nyala kayak lampu ini Bang Jo itu. Kayak kelip-kelip sama detaknya itu yang bener-bener saya tuh nggak bisa lupa sih Mas. Gitu. Baik, ditahan dulu ceritanya Mbak Farida ya. Nah buat kalian yang punya cerita langsung aja kirim ke sini. Siapa tahu bisa diundang ke podcast RJ5.
Langsung saja kita mulai Om Mamat season 6. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Ya, Mbak Farida boleh ceritain awal mula kisahnya gimana, Mbak? Oke, waktu itu kan aku kerja di Jogja ya Mas ya awalnya di salah satu perusahaan gitu kan yang awalnya jadi penjaga toko. Nah setelah beberapa tahun kerja ikut sama bosku naik jabatan nih ceritanya jadi supervisor lapangan. Dimana bosku ini kan punya beberapa toko baik yang di area Jawa, luar Jawa ataupun luar pulau itu tadi kan salah satunya ada di Kalimantan. Nah pas itu aku lagi ditugaskan di Jawa Timur nih, di daerah Blitar atau daerah Jember itu kalau nggak salah. Nah, itu aku dapat info, pokoknya ini harus segera ke sana, gitu kan. Nah, kalau untuk pengalaman aku pertama kali ke Kalimantan itu sebenarnya udah pernah ada nih Mas, di tahun 2017. Itu aku ditugaskan ke Sampit. Jujur nih agak yang gimana ya untuk aku sendiri pertama kali harus ke sana seorang diri gitu kan. Oke, bismillah, nawa itu gitu aja aku berangkat pakai pesawat kecil kan. Aku ngiranya kan kalau dari Jawa ke sana itu kan pakai pesawat yang gede biasanya. Ternyata adanya pesawat yang kecil, Mas. Jadi di perjalanan juga lumayan dar-der juga nih rasanya kan. Nah, habis udah sampai sana, kesan yang aku dapat itu ternyata untuk Kalimantan gitu kan, atau kota yang lagi aku tuju ini cukup sangat berbeda ya gitu kan dengan yang di Jawa atau yang di Jogja. Cukup bikin kaget juga dengan adat, budaya di situ, kebiasaan, peraturan gitu kan. Dan salah satunya yang bikin aku cukup kaget ya Mas ya, itu untuk harga makanan di sana sih. Gitu. Jadi aku pernah beli nasi kuning di salah satu kota gitu kan. Harganya itu cuma pakai telur aja nih Mas. 35.000 di tahun 2018 gitu. Nasi kuning itu ya? Nasi kuning cuma pakai telur aja. Nah, biasanya kan kalau di tempatku itu 5.000 udah dapat telur setengah gitu kan. Di sana 35.000 telurnya satu lagi gitu. Terus kalau mau nambah kondimen lain ya nambah gitu kan harganya. Terus itu jujur bikin aku kaget ya gitu kan. Terus habis itu waktu di Sampit juga karena posisinya kedua karyawan yang di sana itu kan harus diberhentikan. Jadi mau nggak mau juga ya udah aku langsung gas ke toko, langsung aku resignkan mereka berdua dan aku langsung full time kan di situ dari pagi sampai malam bukanya. Di Sampit nih? Di Sampit. Pertama kali nih aku datang ke sana di tahun 2017 gitu. Nah waktu di Sampit itu sih ini ya Mas ya sempat dengar apa ya ada info atau isu gitu kan sempat ada konflik gitu kan di sekitar area toko itu. Nah ini bikin aku juga agak cemas kan, takut juga nih aku, aduh ini gimana nih aku nggak punya temen, nggak kenal siapapun di sini sendiri, kalau ada apa-apa aku gimana begitu kan. Terus di satu waktu aku itu malam-malam nih ceritanya kan udah tutup toko, aku lapar mau makan kan. Tiba-tiba aja tuh di jalan, aku tuh dicegat orang Mas. Dicegat orang, yang aku tuh nggak tahu juga ini orang apa bukan ya. Pokoknya dia tuh tiba-tiba nongol aja gitu dari semak belukar kan. Dia nanya gini, kamu orang mana? Gitu kan. Aku kan takut nih. Aku pertama nggak jawab, aku masih merhatiin ini tuh orang apa bukan gitu kan. Dia nanya 2 kali, kamu orang mana? Gitu kan. Aku jawab aja, saya orang Jawa. Saya bilang, saya orang Jogja. Saya bilang gitu. Terus di situ aku sempat memperhatikan juga dia tuh kayak ngendus gitu kan kayak gitu kan terus. Oh ya udah kalau gitu. Udah tuh aku udah yang ya Allah bismillah ini aman gitu kan. Ini orang apa bukan aku nggak tahu, yang penting aman dulu gitu kan. Ya udah tuh aku jalan selang berapa langkah aku nengok ke belakang kan. Orangnya udah nggak ada Mas. Oh. Nggak ada. Kalau misal manusia dia lari apa jalan ya minimal kedengaran suara langkahnya ya. Terus kalau misal dia sembunyi juga nggak ada tempat sembunyi sih waktu itu. Cuma semak belukar aja kanan kirinya. Yang dilihat kayak gimana? Manusia sih solid, tapi memang agak tinggi. Hampir 190-an sih kalau buat aku. Karena aku agak ngedongok begini gitu kan. Terus habis dari situ
Nggak jadi kan aku beli makan, aku udah takut nih, aku balik lagi aja ke toko gitu. Lain hari besoknya itu ceritanya lagi hujan deras Mas di situ. Aku kan ngeliatin di depan toko ini hujan deras banget gitu. Tiba-tiba dari arah selatan toko itu tuh ada 2 laki-laki lumayan cukup tinggi sekitar mungkin 2 meteran. Dia nggak pakai baju tapi cuma pakai kayak kain di apa ya, kayak dibalut apa-apa gitu kan ya. Terus dia ada pakai ikat apa gitu di bahunya sama di kepalanya. Terus 2 orang ini dia tuh tegap gitu bawa senjata. Jadi kayak pasukan atau prajurit gitulah aku bilangnya. Tapi cuma 2 ini aja. Dan mereka tuh nggak pakai alas kaki. Jalan di tengah hujan sederas itu, nggak pakai payung, nggak pakai apa-apa. Nah, penasaran kan aku, ini manusia apa? Bukan, kok jalannya tuh cepet banget Mas. Kalau manusia biasa ya langkahnya ya tap gitu kan. Ini enggak, kayak berapa langkah gitu, kayak melompat gitu kan. Aku kejar kan, keluar, hilang, nggak ada. Nggak ada tuh. Jadi masih yang, aduh ini apa ya gitu kan. Masih kayak takut dan was-was juga aku di situ. Terus aku tanya sama sekitar, aku lihat ini loh, gimana ya Mas, Mbak, Bu, gitu kan, tanya sama sekitar. Kan aku bukan orang sini gitu. Mereka bilang, udah nggak apa-apa, yang penting berdoa aja, hati-hati gitu kan. Selang berapa hari, selama di situ pas aku tuh mau tidur, tapi kan nggak bisa tidur tuh. Jadi aku ngeliat ke atas, kebetulan atap tokonya tuh kan bolong Mas. Nah itu aku ngeliat kayak ada sesuatu yang terbang di atas toko. Entah senjata, entah apa ya. Dibarengin sama suara kayak angin yang wut gitu. Nah itu tuh kayak ngelilingin beberapa toko itu tadi. Di tengah malam lah perkiraan gitu. Terus oke, ini udah mulai takut lagi kan aku, ini apa ya kok kayak begini sih gitu. Besoknya aku konfirmasi lagi kan sama sekitar. Itu kayak senjata gitu maksudnya? Iya, kelihatan ya bentuknya kayak panjang gitu sih, terus kayak muter gitu di atap toko gitu di atas gitu kan. Terus di toko sendiri itu tidur? Sendirian gitu. Terus besoknya aku konfirmasi ke kanan kiri toko kan, denger nggak ada suara ini atau lihat nggak nih? Soalnya tadi malam aku lihat kayak ada sesuatu yang terbang di atas gitu kan. Nah, salah satu tetangga toko itu bilang gini, kalau suara anginnya aku denger. Gitu, kayak angin apa sih ya? Yang kayak wut, kayak angin ribut gitu kan. Terus gimana? Ya aku milih nggak keluar lah, aku takut gitu. Aku kan udah agak lama di sini, Dek. Jadi aku udah tahu. Kamu besok kalau denger kayak gitu jangan keluar ya. Udah berdoa aja di dalam. Kunci rapat-rapat gitu. Terus oke, pas di sana alhamdulillahnya ya Mas ya. Begitu dapat karyawan, rekrut karyawan, alhamdulillah sih nggak ada kejadian yang lebih chaos dari itu, gitu kan. Nah, tapi untuk di case yang ini, aku mau ceritakan pengalamanku di tahun 2018. Jadi itu aku ditugaskan lagi ke Kalimantan. Itu habis lebaran sih, aku ingatnya habis lebaran selang berapa hari atau berapa minggu aku ditugaskan ke 4 kota. Pertama itu di Pontianak, Balikpapan, Samarinda, sama Palangkaraya gitu. Nah kalau untuk yang di case kedua ini habis lebaran kan Mbak ke sana ya gitu, soalnya ini karyawannya resign yang di Pontianak, jadi mau nggak mau kamu ke sana. Oke, nggak apa-apa kan, sebelumnya aku udah pernah ke Pontianak juga kan. Jadi oke lah, nggak apa-apa, yuk lanjut gitu. Perjalanan dari Jogja, transitnya di Jakarta. Jakarta langsung ke Pontianak itu tadi. Sampai di sana perkiraan sih sore, seingat aku Mas. Terus di sana aku nyari kos-kosan gitu kan, iya nggak jauh dari toko kedua. Jadi di Pontianak itu ada 2 toko kan. Yang di toko kedua ini nggak jauh sama Tugu itu sih. Oke. Daerah Jalan. Aku ngekosnya di Jalan Danau. Aku masih inget banget tuh. Nah di kosku ini itu kos khusus putri, mau pekerja atau mahasiswa gitu kan. Terus belakangnya itu rawa-rawa, depannya lahan kosong.
kanan kirinya itu juga ada sih kos-kosan cowok campur, terus rumah kecil juga, cuma agak berjarak aja sih gitu yang di sana kan. Oke, aku kos di situ. Nah, selama aku kos di situ kan kalau di Pontianak itu kira-kira 1 bulan nih Mas. Seminggu di situ tuh aku belum ngerasa sih, jadi belum ada sesuatu hal yang janggal atau apapun yang nampakin diri gitu. Di minggu keduanya nih baru aku yang ditampakin sama entitas yang ada di situ. Jadi posisi untuk kamar atau kosku itu kan letter U gitu. Nah, aku tuh ada yang di sikunya ini, yang pas di belokannya ini. Oh. Gitu. Dan itu kosnya juga full ya Mas ya, penuh tuh. Nah, pas di minggu kedua ini yang aku inget banget itu aku pulang kerja. Kira-kira sampai kos itu kan setengah 10 malam. Aku langsung bersih-bersih, beberes apa segala macam, tidur. Tiba-tiba tengah malam itu kebangun. Nah, posisi jendela kamarku itu dia kan langsung berhadapan sama ini area depan kos itu yang sampai nembus ke halaman lah, karena bentuknya letter U gini. Jadi aku di sininya gitu. Jadi pas aku nengok ke jendela kaca itu, aku ngeliat kok ada satu sosok gitu. Sosoknya itu rambutnya kira-kira segini gitu kan, tapi kusut kayak acak-acakan gitu loh Mas. Terus aku masih ingat banget itu dia kayak ada kerongkongannya gitu sama paru-paru. Jadi itu apa ya? Oh, paru-paru ternyata gitu kan. Paru-paru sama mungkin kayak ada usus atau apa gitu kan. Dengan posisi aku tuh yang baru bangun ngelihat kayak gitu kan, ya kaget, ya heran, ya takut, campur aduk pokoknya kan. Apa nih gitu kan. Terus aku perhatiin lagi si sosok itu ternyata tuh kayak ini loh Mas, maaf ya, kayak abis kecebur got gitu loh, kotor gitu loh, sama kayak berlendir gitu. Nah, dibarengin sama ada bau juga. Jadi baunya dari sosok ini tuh campuran antara kayak bau got atau air comberan, bau sampah, sama maaf banget kayak bau darah head gitu. Khas banget itu baunya kan. Yang aku pikir ini jangan-jangan maling Mas. Kalau aku ya waktu itu ya nyoba untuk berpikir positifnya itu karena ini kos putri, nggak ada yang jaga gitu kan, dan sepi kan sekitaran, jangan-jangan maling. Nah, si sosok ini kan berdirinya itu tepat di sebelah kamarku gitu. Aku langsung lari, buka pintu. Pas lihat keluar, nggak ada, hilang gitu aja. Aku juga sempet cek, kalau tadi sosoknya itu, mohon maaf ya, kayak berlendir atau netes-netes itu kan minimal ada ya jejaknya. Ini kok nggak ada gitu. Terus apa jangan-jangan aku halu ya? Aku apa ya ini? Maksudnya salah lihat gitu kan? Aku mantau sekitar aman. Oh ya udahlah, paling aku salah lihat. Aku balik masuk, aku kunci tuh pintu kamar. Aku mau balik tidur lagi kan Mas. Nah pas aku mau balik tidur ini, aku dengar dari balik tembokku itu di belakang kamarku yang rawa-rawa itu tadi kan ada suara bebek yang lagi kayak nyocorin air gitu. Jadi kayak bebek yang lagi kayak nyari makan di air gitu. Khas banget kan suaranya. Itu jelas banget di situ. Nah, aku mikirnya gini, oh belakang kan rawa-rawa gitu kan. Ini mungkin ada tetangga yang lagi miara bebek, dilepasnya malam hari. Karena kalau siang atau pagi mungkin ganggu aktivitas ini kan, dilepasnya malam hari biar dia cari makan di situ gitu kan. Aku nggak mikir kalau itu entitas goyang atau apapun. Jadi aku balik tidur gitu kan. Malam itu oke, aman. Berikutnya sosok itu datang lagi ternyata Mas di minggu kedua itu. Nah, pulang kerja di jam yang sama, sekitar jam setengah 10 malam aku udah sampai kos, beberes gitu kan, mandi, makan, tidur, kebangun lagi nih. Perkiraan di tengah malam langsung ngehadap ke kaca. Kacaku kan langsung lihat luar kan. Ternyata si sosok ini yang tadi hari sebelumnya dia tuh ada di samping kamarku gitu kan. Dia udah di depan kaca kamarku itu tadi. Jadi kalau bisa dibilang ya kita mungkin jarak cuma 1 meter kepisah kaca itu sama korden tipis banget dan itu nerawang. Jadi
lumayan cukup jelas. Terus sosok itu masih sama dengan sebelumnya, rambutnya itu kusut, acak-acakan, ada organnya itu tadi, aku masih sempat merhatiin, oh itu paru-parunya gitu kan, oh itu ususnya gitu kan. Terus sama baunya itu yang makin nyengat itu tadi Mas, perpaduan antara bau got, bau sampah sama maaf itu bau darah head itu. Nah dengan kondisi yang kayak gitu baru buka mata langsung ditampilin sosok kayak gitu kan, kaget ya Mas ya kaget ya takut, aku langsung lari aja tuh keluar buat ngecek, hilang. Andai kata pun terbang atau apa pasti kan ada jeda ya gitu, ini enggak sama sekali, bener-bener hilang gitu pas aku buka pintu. Di situ aku udah yang was-was, bingung juga ini apa ya yang tak lihat gitu kan. Aku balik masuk, pintunya itu aku kunci kan. Oke, aku duduk, aku nyoba nenangin diri, aku berdoa. Ya Allah semoga ini bukan apa-apa, aku cuma salah lihat gitu kan. Terus aku mutusin juga untuk nunggu nih, begadang gitu loh Mas. Nggak tidur untuk beberapa jam ke depan. Nah, si suara bebek itu tadi yang nyocorin air itu kedengar lagi. Tapi aku masih belum ngeh kalau itu tuh bukan bebek gitu. Aku masih mikirnya oke, itu bebek aja gitu. Nah, hari berikutnya entitas itu datang lagi juga. Nah, tapi kalau yang berikutnya itu dia agak ngejauh lagi nih dari sebelah kamar kosku tadi yang pertama kali dia muncul gitu. Mukanya kayak gimana sih? Kayak manusia aja? Kalau yang aku ingat itu sosoknya perempuan sih Mas. Hah? Perempuan. Rambutnya tuh segini terus kayak kusut apa sih? Acak-acakan Berantakan ya? gitu, acak-acakan terus itu dia kayak kecebur got gitu sih sama berlendir kotor. Bau. Kayak perempuan mukanya. Bau banget tuh aku. Ya Allah, ya Rabbi. Terus yang bikin nggak lupa tuh itu kayak wah paru-parunya tuh gede gitu, aku ngahnya itu. Paru-parunya gede terus kotor berlendir netes itu tadi. Ya Allah ya Rabbi. Habis itu di malam berikutnya kan aku sempat kebangun Mas. Pas melihat sosok itu aku udah mikir ini tuh apa ya? Aku belum ngeh kalau itu kuyang kan. Aku masih berpikir itu mungkin entitas apa gitu kan. Oke lah, kalau aku lihat, aku buka pintu nggak ada, ya udah aku biarin. Aku tunggu aja tuh, gitu kan. Nggak ada lagi, nggak muncul, ya udah aku balik tidur, gitu aja. Tapi si suara bebek ini yang ada di belakang kamarku itu masih ada dan itu biasanya mulai dari malam sampai menjelang subuh. Oh. Karena aku beberapa kali kebangun di jam-jam tertentu sebelum subuh suara itu ada gitu kan. After subuh atau setelah subuhnya suara itu nggak ada. Suaranya kayak rame atau? Rame sih, kayak bebek, segerombolan bebek terus kayak lagi cari makan di air gitu. Terus aku kan sempat ngecek juga, ada nggak sih sekitar sini yang miara itik, bebek atau apa? Nggak ada Mas. Aku sempat ngecek sekitar, nggak ada yang miara itu. Ayam pun nggak ada kok di sekitar situ kan. Aku mikirnya, paling salah lihat, ini hewan apalah malam-malam gitu kan. Terus waktu di kos itu pun juga pernah waktu pulang kerja itu ngelihat kucing. Nah kucing ini matanya merah Mas. Hitam ya, hitam polos, tapi dia nggak punya ekor. Tapi matanya merah. Gitu. Jadi dia tuh kayak lagi mau ngorek tempat sampah gitu kan di tempat kos kami yang di depan itu. Nggak bisa gitu, terus aku pulang dia kayak lari gitu aja. Nah tapi aku mikirnya kan ya itu paling kucing biasa lah gitu kan, tapi kayaknya juga agak aneh ya, aku belum pernah nemu kucing yang matanya tuh merah segitu gitu. Terus di minggu ketiganya gangguan si suara itu masih ada, sosok itu juga sempat beberapa kali muncul. Dan yang saya pikir sebelah kamar saya, ini kan ada orang, aku ngiranya kan ada orang ya Mas. Karena selama aku kos di situ, itu kan ada suara, entah orang mandi, orang telepon, makan, pokoknya gedibuk gitu kan. Ternyata waktu aku tuh mau pamit gitu kan, pas di minggu ketiga itu, si yang punya kos tuh ngomong, Mbak, kos sebelah kamu tuh udah kosong 1 bulan sebelum kamu masuk, nggak ada orangnya. Jadi aku mikir, lah terus suara yang aku dengar selama ini itu dari mana?
Sedangkan itu dari kos sebelahku itu tadi, kamar sebelahku. Benar-benar dari samping itu ya? Dari samping gitu kan. Terus nggak ada orangnya itu Mbak gitu. Terus aku sempet cerita, tapi Pak kok saya dengar suara ya gitu, tiap malam ada orang kayak ngobrol, kedibu-kedibu gitu kan. Terus ada orang mandi juga, makan, bahkan ada suara nangis. Dia bilang, nggak ada orangnya Mbak, kosong beneran. Nggak ada, itu anaknya lagi pamit pulang kampung gitu kan. Oke, aku mencoba untuk menenangkan diri dan berpikir positif aja, barangkali aku salah dengar gitu. Nah, habis di 3 minggu itu aku dapat info nih Mas, dapat kabar kalau kamu ditugaskan lagi ke Balikpapan. Nah, waktu di Balikpapan itu kan ini tugasnya untuk mantau ya. Kalau yang di Pontianak tadi kan untuk rekrut karyawan. Kalau yang di Balikpapan ini kita untuk mantau si toko itu bagaimana karyawan. Misal kayak buka tutupnya on time apa enggak gitu kan. Terus atau mungkin dia bawa masuk pacarnya atau siapa ke dalam toko gitu kan. Tokonya buka orangnya nggak ada, misal seperti itu. Jadi 1 minggu pertama di situ aku ngekos dulu gitu kan, ngekos. Nah di minggu keduanya baru aku oper tidur untuk di toko gitu. Karena kebetulan untuk yang di area Balikpapan harga kos buat aku di situ mahal sih Mas. Waktu itu ya, zaman itu. Jadi mau ambil 1 bulan atau mau ambil cuma berapa minggu, 800 apa ya. Itu cukup mahal sih buat aku untuk tahun segitu ya, 2018 gitu. Jadi 1 minggu aja aku ambil, nego separuh harga. Minggu keduanya aku milih untuk tidur di toko gitu. Waktu di Balikpapan ini, untuk tokonya itu memang kawasannya itu toko berderet gitu, nggak terlalu yang lebar atau bagaimananya sih. Terus di belakangnya itu infonya itu rumah pemilik si toko ini, tapi pemiliknya kan udah meninggal, lalu ditinggalin sama saudaranya gitu. Kalau depan sih jalan raya gitu kan. Nah area belakang ini ada 1 rumah. Terus sebelah sini itu ada gudang yang nggak kepake, sama agak ke sana itu ada toilet atau kamar mandi. Nah, agak mundur lagi atau ke belakang itu ada kolam ikan yang dulunya itu mungkin di situ kayak ada bekas rumah panggungnya. Karena pas aku cek itu dia udah roboh gitu, tinggal pondasi atau kayunya gitu, Mas. Oke, di sini kan aku nggak rekrut karyawan dan nggak ada masalah, kalian aman gitu. Ya udah, aku stay dulu di situ sambil nunggu tugas selanjutnya kan. Aku milih tidur di toko. Aku mikirnya juga gini Mas, ini nggak apa-apa kan kayak biasanya sebelum-sebelumnya gitu. Ternyata salah saya. Ibaratnya keputusan saya untuk tidur di toko itu sebenarnya salah banget sih gitu. Jadi pas hari pertama itu aku tidur di toko, dari tutup toko kan jam 9. Karena kuncinya cuma 1, jadi aku tuh dikunci dari luar Mas. Oh. Tapi kalau buat aku sih nggak masalah, orang aku nggak kemana-mana ya gitu kan. Jadi ya udah tutup aja, aku nggak kemana-mana gitu. Nah dari tutup toko nanti mulai dari jam 9:30 atau jam 10 malam sampai menjelang subuh. Untuk waktu aku di situ itu tuh ada suara kayak ini loh Mas, ketukan atau apa ya, ketukan atau kayak pukulan di tembok, kayak duk duk duk, kayak orang mungkin malu gitu ya. Itu tuh muter di toko itu. Nah, dibarengin sama bau khas. Campuran antara bau comberan, bau sampah, sama darah haid. Itu aku di dalam loh Mas. Jadi aku nggak tahu itu bau dari mana kan. Aku mikirnya gini, oh ini mungkin ada petugas sampah yang lagi bersih-bersih di malam hari, khusus untuk kota itu ya, kan aku nggak tahu nih, barangkali mereka lagi bersih-bersih. Oke, jam mereka bersih-bersihnya malam. Ini cuma apa? Paling ini suara duk-duk-duknya itu barangkali tetangga ini habis pulang kerja malam, dia lagi benerin apa. Aku mikirnya masih gitu Mas di hari pertama. Hari kedua sama Mas. 9:30 tutup toko gitu kan, suara itu datang lagi, duk, tapi muter gitu loh suaranya kan. Terus aku udah mikir, ini apa ya, kok kayak
aneh aku gitu, kayak suaranya tuh nggak di satu titik. Bau itu lagi ada, dan itu nyengat banget kan di dalam toko. Ini aku doang yang ngerasa atau yang lain ya, aku kan gitu. Kok kayak baunya nggak asing, aku gitu kan. Udah tuh di situ aku berdoa aja. Nah, selama aku tidur di toko itu sebenarnya gini Mas, aku tiap malam tuh nggak bisa tidur kalau nggak nyetel murotal di HP. Aku nggak tahu kenapa. Jadi kayak hawa di situ tuh nggak enak gitu loh buat aku, nggak enak banget buat aku gitu. Nah di hari ketiganya itu ceritanya hujan. Aku udah gimana caranya nahan biar nggak ke kamar mandi yang belakang itu yang gelap banget gitu. Ternyata pas malam itu apesnya aku tuh ngerasa mules, tambah hujan lagi gitu kan. Ya gimana nih, mau nggak mau gitu kan, daripada aku pipis atau pup di celana gitu kan. Aduh gimana nih, udah takut kan. Udah, bismillah aku bilang gitu aja, bismillah gitu kan. Akhirnya aku mutusin untuk ke kamar mandi. Dengan posisi hujan, gelap, coba bawa HP gitu kan. Lari tuh aku ke kamar mandi. Pas nyampe di kamar mandi, mulesnya hilang Mas. Nggak pipis, nggak pup juga sih. Serius Mas, hilang bener. Nah, pas ngerasa itu, di hati kecilku tuh kayak, kok kayak ada sesuatu hal yang nggak enak ya gitu kan. Di kamar mandi tuh aku udah, kok kayak aku nggak berani untuk balik masuk ke dalam gitu kan. Tapi masa iya aku mau tidur sampai pagi di dalam kamar mandi gitu. Ini gimana gitu kan. Aku di situ ya kayak nenangin diri aku, udah nggak ada apa-apa, ayo berani, nanti kalau kamu takut kamu tutup mata aja, udah lari gitu ya kan. Terus berapa menit di situ ya udah aku mutusin balik masuk ke toko. Jadi pintu belakang yang arah ke kamar mandi atau area belakang itu kan di ininya pakai gembok ya Mas ya. Apes tuh waktu itu, jadi tuh susah banget dibuka gemboknya Mas. Jadi aku sampai ini tuh kenapa ya kok tumben banget gitu. Nggak sengajanya di dekat pintu masuk itu kan yang aku bilang ada gudang, itu nggak tembok tapi pakai kaca gitu, kaca tapi nggak ditutup sih, jadi kan kelihatan. Tiba-tiba aja nih akunya lagi susah payah buka si gembok ini, ada entitas yang nampakin diri. Aku nggak tahu ini bilangnya entah kunti entah apa, tapi mungkin aku ngiranya itu kayak sosok kuntilanak ya Mas. Jadi itu rambutnya itu putih semua, tapi putihnya tuh kayak putih perak gitu. Terus dia kayak bajunya putih gitu, agak compang-camping, kukunya panjang banget. Terus matanya itu bolong, sama giginya itu taring semua. Dan itu tuh dia nempel di tembok. Aku sama dia itu ibarat cuma berjarak berapa senti dan cuma kepisahnya tuh di kaca itu aja. Itu udah rasaku udah nggak karuan. Ya Allah ini apa? Aku bilang ya Allah ini apa gitu. Udah di situ aku udah panik, ini gembok nggak kebuka-buka, ini entitasnya aku takutnya dia nembus dari kaca itu. Ya Allah tolong saya, aku bilang gitu. Akhirnya kebuka kan, masuk tuh aku kunci dari dalam. Yang aku pikir terornya itu berakhir Mas, ternyata enggak. Pas aku udah masuk, itu kan aku langsung kayak jaga jarak dari pintu itu. Tiba-tiba kayak ada suara tuh cowok, suaranya tuh kayak berat, dia tuh kayak ketawa gitu loh, tapi menggema di satu ruangan itu tadi, kayak ngetawain aku yang ketakutan itu tadi kan. Terus aku gini, maaf ya kalau aku ganggu atau apa, tapi intinya tolong jangan ganggu saya, aku bilang gitu. Nah di hari ketiga itu muncullah mungkin sosok entah penunggu di situ atau yang menghuni bangunan situ Mas. Jadi kalau yang sempat aku lihat itu bentuknya kayak manusia kelelawar, dia punya tanduk, punya sayap gitu. Pas munculnya itu dibarengin kayak ada angin masuk yang entah aku tuh nggak tahu dari mana. Jadi di dalam toko tuh kayak ada pusaran angin gitu, dia muncul di situ. Terus aku kayak speechless aja sih, ngerasa ini aku tuh cuma sendiri loh, kok kayak begini, ini nyata enggak gitu kan. Posisi itu juga kan HP ku masih
muter murotal kan, yang HP satunya. Jadi aku punya 2 HP. Itu nggak tahu gimana ceritanya. HP itu tuh kayak bisa diangkat terus dibanting sampai hancur, Mas. Merinding aku. Gitu. Terus karena aku ngerasanya juga kok separah ini sih gitu kan, gangguannya kok separah ini, aku salah apa ya gitu kan. Itu di situ dia kayak ngacak-ngacak barang, meja bisa jungkir balik dengan sendirinya dan dia tuh sambil ketawa gitu kan. Kayak ngetawain aku tuh ditakut-takutin apa gimananya. Di situ aku coba bilang gini, saya nggak tahu kamu siapa, saya bilang gitu. Kalau memang kamu yang nunggu sini atau yang punya area sini, kan kamu tahu saya di sini cuma sebentar, saya bilang gitu. Kalau kamu marah sama saya, kayaknya kok nggak pas ya, emang saya salah apa di sini gitu kan. Ya kalau saya ada salah, saya minta maaf ya. Dia tuh cuma ketawa, hilang. Tapi dia tuh tinggi banget, Mas, jadi tinggi toko tuh kira-kira ada 4 meter, dia udah setinggi itu dia. Tapi cuma lihat bagian atasnya gitu sama pusaran angin di dalam toko itu kan hilang. Oke, itu udah aku yang ini saya harus gimana ya? Mau kemana? Mau nelpon siapa? Ini HP saya udah pecah kayak begini. Pecah beneran itu? Pecah. Yang buat nyetel murotal itu tadi udah pecah. Aku mutusin buat nggak tidur aja sampai pagi. Dan suara yang duk 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 itu masih ada, Mas. Itu aku tunggu aja udah. Apalah nanti yang mau datang atau apa, aku ngerasa ini aku udah terancam gitu kan. Aku mau minta tolong sama siapa, Mas? Di belakang toko itu nggak ada orang. Terus aku mau dobrak pintu juga dikunci dari luar kan, digembok apa segala macamnya. Ini aku minta tolong sama siapa? Gitu kan. Ya udah, oke. Aku nyoba untuk stay di dalam toko itu, aku beranikan diri. Udah tuh aku baca-baca, aku wirid sebisaku apa gitu. Nah ternyata di hari ketiga itu yang suara duk-duk-duk itu tadi loh, Mas. Aku mastiin aja, ini suara tuh kira-kira apa dan hilangnya sampai jam berapa, aku tungguin aja. Menjelang subuh, suara itu baru hilang dan baunya juga baru hilang. Jadi bau itu tuh cuma pas ada malam aja, Mas. Siang, pagi, sore nggak ada. Si bau 3 kombinasi itu kan. Hari keempatnya, sayanya sakit nih. Saya masih berpikir, oke, ini efek saya kemarin nggak tidur gitu kan, masuk angin gitu. Tapi kok kayak rasanya itu badan tuh nggak karuan, Mas. Nah kalau versi dari karyawan saya waktu itu bilang ini, Mbak kamu kok pucet sih? Pucetnya tuh kayak pucet banget deh. Terus kayak bau mayat. Terus, kayak bau mayat? Aku kurang tahu deh ya kalau dia bisa nilai gitu ya, kayak kamu tuh pucetnya beda Mbak gitu kan. Aku masuk angin aja Mbak, nanti aku kerokan aja tuh nanti sembuh. Enggak deh Mbak, kok kayak mayat sih, kamu tuh kayak baunya nggak enak gitu kan. Gitu, terus di hari keempat itu pokoknya aku udah pikir positif aja, aku masuk angin gitu. Nah di siang harinya itu aku sempat ditugaskan ngambil barang dari toko 2 ke 1. Jadi kan aku sebelumnya itu tidurnya di toko 1 Mas, jarak dari toko 2 sama toko 1 ini agak jauh gitu kan. Dengan kondisiku yang udah kayak begitu, ya udah aku kuat-kuatin aja kan gitu. Aku ngambil barang dari toko 2, aku pakai ojol yang itu online, yang mobil, aku angkatin dan segala macam. Nah pas perjalanan kita itu mau menuju toko 1, itu tiba-tiba aja tuh si bapaknya tuh ngeliatin aku dari spion. Mbak kok pucet banget ya, maaf gitu. Oh nggak apa-apa Pak gitu. Aku cuma ngerasanya kan lemes ya Mas pas itu. Lemes sama kayak keringet dingin gitu. Dia bilang, kok Mbak maaf, kok pucet banget ya? Mau belok ke rumah sakit dulu nggak? Dia sempat nawarin kayak gitu. Terus aku mikir, oh enggak Pak, saya cuma masuk angin aja. Paling nanti minum obat sembuh. Beneran Mbak? Gitu. Kayaknya bukan masuk angin deh. Gitu. Nggak apa-apa Pak, udah nggak apa-apa. Langsung aja yuk jalan gitu. Oke, jalan sampai di toko 1, nurunin barang tuh. Badan udah nggak karuan. Terus rasanya itu gini Mas, kalau kayak mau makan itu rasanya kayak mau makan tanah. Di lidah tuh rasanya kayak makan tanah. Hari kelimanya ternyata nggak membaik. Padahal udah minum obat, paracetamol apalah gitu kan. Kayak malah badan tuh kayak malah makin apa ya, makin layu apa sayu gitu bahasanya. Karena si karyawanku bilang,
Mbak beneran kamu pucet banget deh, nggak periksa po gitu. Nggak Mbak, aku cuma masuk angin nanti dikerokin sembuh gitu kan. Nah kebetulan di hari kelima itu aku sempat diinfo, Mbak habis ini kamu ke Samarinda ya. Gitu, jadi aku kan standby nih dengan posisi sakit. Mbak bisa nggak ya agak ditunda dulu soalnya aku lagi masuk angin nih gitu kan. Aduh Mbak nggak bisa soalnya sana urgent gitu kan, ada karyawannya yang keluar. Terus kita juga buka toko nih gitu kan. Oh ya udah, emang gimana kamu sakit kah gitu? Iya nih aku lagi masuk angin gitu. Ya kalau kuat, ini kan naik travel gitu kan. Nggak apa-apa lah dikuat-kuatin dulu ya gitu. Sampai sana nanti istirahat gitu. Ya udah deh tak okein. Hari ke-6 berangkat tuh Mas dengan fisik yang udah nggak karuan, serius deh, ibarat kalau mau tumbang aja udah deh aku nyusruk aja hari itu, beneran deh. Tapi tak kuat-kuatin aja kan, aku inget ini bayar sekolah, bayar apa di rumah gitu, kepikiran nih, oh ya tanggal sekian nih waktunya mbakku UTS apa gitu kan, bayar ini dan segala macam, SPP-nya adekku belum, cicilan motor belum gitu kan. Akhirnya dari Balikpapan itu ke Samarinda aku naik travel Mas. Tapi aku nggak info nih sama orang rumah kalau aku sakit gitu kan. Terus di perjalanan itu begitu aku naik travel duduk, itu aja tiba-tiba kayak ini loh Mas, maaf ya kayak orang stroke. Nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Jadi yang gerak itu cuma mata, lirik sana sini gitu aja. Aku kayak mau minta tolong sama siapa. Nggak kenal juga, terus aku juga nggak tahu aku nih sakit apa gitu kan. Terus aku gini, kayaknya aku banyak-banyak berdoa aja deh gitu kan. Aku kuat-kuatin tuh, aku ngambil tasbih yang ada di tas aku wirid aja sepanjang jalan gitu kan. Nah pas kita itu berhenti di perbatasan mana itu aku lupa, ada nih penumpang yang dia tuh duduknya dua kursi di depan aku, tapi sebelah kanan. Aku di sebelah kiri posisi duduknya. Ini suami istri Mas. Jadi yang lain turun istirahat, aku kan enggak karena nggak bisa gerak. Nah si suami istri itu kayak bisik-bisik ngeliatin aku. Turun sebentar ngambil air minum tuh. Habis itu kayak didoain atau apa, mereka ngedeket. Mbak, nggak apa-apa gitu. Aku dengan suara yang gimana caranya suara ini keluar, iya, nggak apa-apa. Saya bilang, beneran Mbak, nggak apa-apa gitu. Iya, nggak apa-apa. Mbak ini nanti airnya diminum ya, gitu. Aku kayak mikirnya gini, udah aku nggak mikir gimana. Oh ini kan mungkin orangnya niatnya nolong aja, gitu kan. Mbak ini aku nggak bisa bantuin kamu atau jagain kamu karena kita kebetulan turun di sini. Nanti kalau mbaknya ada apa-apa, bilang ya sama sopirnya. Jadi mereka tuh turun di situ Mas. Nah sempat pas mereka tuh turun, aku kan nyender tuh di jendela. Aku lihat dia kayak pesen sama sopirnya itu buat mastiin aku kan. Gitu. Terus nggak lama si sopirnya masuk tuh. Mbak katanya kamu sakit gitu. Ah cuma masuk angin aja Pak. Aku bilang beneran nih gitu kan. Pingsan nggak kira-kira gitu kan. Nah semoga nggak pingsan Pak. Masih kuat nggak? Kan masih agak lama nih Mbak. Masih 2 jam lagi perjalanan gitu. Insya Allah kuat, insya Allah. Ya udah nanti kalau mau muntah atau apa bilang ya gitu. Ya gitu. Ya udah. Akhirnya lanjutlah kita perjalanan. Nah sampai di Samarinda ini kebetulan dan untungnya saya udah pesen kos gitu loh Mas. Jadi udah dapat kos. Karena aku kan nggak tahu nih ya tokonya mau buka di mana gitu. Pokoknya aku cari di titik tengah aja. Aku udah dapat kos di situ dan aku udah bayar juga. Jadi cuma tinggal masuk aja. Pas udah sampai situ, jalan dari titik jalan raya masuk gang itu kan lumayan ya dengan bawa ransel, bawa koper gitu kan. Udah lah ayo sampai gitu kan. Nah pas udah sampai kos aku izin sama penjaga kosnya, Bu saya atas nama ini udah booking kamar gitu kan, kamarnya yang mana gitu. Oh yang sini Mbak, ternyata alhamdulillahnya udah dibersihin Mas. Begitu udah masuk langsung ambruk. Itu kayaknya langsung pingsan sih soalnya aku udah nggak inget. Nah selang entah berapa menit entah berapa kesekian waktunya sadar karena HP-ku tuh getar Mas, HP-ku tuh getar gitu. Terus, siapa nih yang telepon, ayo bangun gitu kan. Terus aku bangun, ngambil HP,
ngerangkak nih aku naik keranjang kan, buat keranjang. Terus aku kayak samar ngeliat, oh ibuku kayaknya telepon deh, ini siapa? Cuma udah nggak kuat tuh mas, ambruk lagi. Terus samar-samar yang aku denger saat itu ya, itu tuh ada suara laki-laki bilang gini, Kamu harus mati. Harus mati. itu kayak suaranya tuh menggema banget itu di telinga aku pas di kos itu. Masa iya aku mau mati sih? Aku bilang gitu. Kamu tuh mati, kamu mau mati. Terus dia ketawa gitu kan. Terus aku sempet rasain juga leher aku itu ini mas, kayak disilet hidup-hidup gitu loh. Tapi pas itu kan aku belum ngeh ya, aku cuma ngerasa ini kebeset apa sih gitu kan. Cuma kok agak panjang ya gitu kan. Nah di tengah rasa yang udah gak karuan, terus aku mikir juga ini kayaknya udah bukan medis gitu kan. Aku langsung ambil HP, aku cari nih kontak ibu kan, aku langsung telepon. Bu, tolong carikan saya obat gitu. Loh, kenapa? Gitu kan. Tolong, ini aku udah gak kuat gitu kan. Aku rasanya kayak mau mati gitu kan. Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan dah gitu kan. Kamu tuh jauh loh di Kalimantan, ibu tuh di Jogja gitu. Jadi ibu kok denger dengan suara aku yang mungkin udah lemes, udah apa gitu kan, dia panik nih. Tiba-tiba ditunggu nih kabar anaknya gimana, sampai mana kan biasanya ngabarin. Kok tiba-tiba dapat telepon, minta obat, anaknya mau mati nih gitu kan. Ya Allah, aku udah gak kuat. Aku bilang, tolong carikan saya obat gitu kan. Apa yang dirasa apa gitu, ibu udah panik tuh. Apa yang dirasa apa? Wah aku nggak tahu, nggak karuan, aku nggak bisa melek, aku leherku sakit banget gitu kan. Terus kok kayak tadi tuh ada suara tuh, dia tuh gema banget tuh di telinga tuh kayak, kamu tuh mati, bentar lagi kamu tuh mati, kamu bakal mati, intinya gitu. Jangan bilang mati-mati gitu ibu saya kan. Aduh agak gimana nih ceritanya. Jadi ibu saya kan pikirnya gini, aku nggak rela, aku nggak ridho kalau kamu mati gitu kan. Posisi jauh gitu kan. Ibu tuh bilang gini, aku lebih ikhlas, aku lebih ridho gitu kan. Kalau aku nerima kabar kamu gak ada, maaf ya, itu kayak kamu kecelakaan pesawat. Coba ketemu tangan aja aku terima, gak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu meninggal kayak gini, mama gak ikhlas gitu kan. Mama gak ikhlas, mama gak ridho gitu. Nak pulang gitu kan dia bilang. Mak, nak pulang nak gitu. Terus di situ kan, aku kayak ngerasanya apa iya ya aku mau mati gitu. Ya Allah mak, tolong doain saya cuma bilang gitu aja. Tolong doain Ida di sini. Tolong carikan obat gitu. Kan kamu paling sakit kan cuma masuk angin. Kayaknya kamu sempet ngabarin kamu cuma nggak enak badan. Kok jadi kayak begini gitu. Terus ya udah sabar ya sabar. Kamu pokoknya gimana caranya tuh kamu sadar gitu. Jangan sampai kamu nggak sadar gitu. Ya karena ada bisikan tadi itu iya, ya, jadi kesages gitu ya. Kamu tuh mati, bentar lagi mati gitu kan. Maaf ya mas. Gak apa-apa. Aduh. Saya kalau inget suaranya ibu tuh, ya bener panik itu tadi kan. Dia di Jogja, akunya di Kalimantan, dapat kabar anak yang ditunggu kayak mau mati gitu kan. Kaget dia. Ayo cepet ini. Bamu sekarat gitu. Aku sempat denger itu di telepon dia ngajak adikku atau kakakku gitu. Tolong ini, bamu ini sekarat ini. Ayo cepet gitu langsung. Ida gitu. Iya, aku bilang aku masih bisa jawab tuh. Kamu pokoknya berdoa apapun yang bisa kamu doakan. Wes pokoknya kamu wirid terus. Jangan sampai kamu gak sadar. Iya, aku usahain gitu. Udah, aku tutup tuh teleponnya. Ini di luar sakitnya guys ya. Tapi memang jadi tulang punggung keluarga itu memang gimana ya. Jadi kadang bahu kita nih segini, tapi kadang bebannya itu bisa udah berapa kilo di atas gitu kan ya. Ya, rasanya kurang lebih kayak rasanya gitu. Kayak gitu. Tapi memang somehow itu ada posisi-posisi gitu. Ketika kita kalau resisten menolak gitu ya, hidup tuh malah jadi nggak tenang gitu loh. Betul. Tapi sampai kita di titik kita menerima gitu ya. Iya, jadi ya apa ya, aku ngerasa ya udah jalan aja gitu. Ya udah dijalanin aja sampai mana aku kuat. Tapi kalau yang ini case-nya beda, ini kan lagi sakit gitu ya. Iya, terus di tengah apa ya, badan udah nggak bisa gerak, mata udah nggak melek gitu kan. Tapi kan telinga tuh kan masih denger mas.
Jadi bisikan itu tuh bener-bener yang kayak ngetawain aku yang sakit sekarat mungkin ya bahasanya. Kayak kamu tuh mati, hahaha, kamu tuh mati, bentar lagi tuh mati. Kayak gitu. Oh, setelah telepon tuh masih ada suara itu? Iya, masih ada suara itu. Jadi aku udah kayak setengah sadar atau enggak, pokoknya mataku tuh nggak bisa melek, Mas. Tapi telinga aku tuh kan denger gitu loh. Ya Allah ini apa? Ya udah deh, aku sebisa mungkin aku berdoa dalam hati gitu kan. Pingsan lagi ternyata akunya, Mas, gitu kan. Kayaknya kalau nggak salah kebangun itu di jam 3 kurang, pokoknya menjelang asar gitu kan. Tiba-tiba HP tuh kayak geter terus gitu kan. Nah ada tuh kayak satu titik, oh ini HP ku geter, kayaknya ini ibuku nih, aku gitu kan. Terus ayo udah melek, ayo melek gitu kan. Terus aku paksa melek, gerak, nyari HP gitu kan. Aku angkat, iya gitu kan. Ida di mana kamu gitu kan, ibu saya nelpon. Ida ini ibu tadi habis dari tempatnya simbah gitu kan. Simbah yang aku maksud ya orang yang dituakan yang biasa memang bantu keluarga kami gitu kan. Terus kamu gimana sekarang gitu, udah enakan belum gitu. Udah enakan sih kayaknya, udah nggak sepanas seberat tadi, ini udah lumayan nih aku gitu. Ida bisa dengar ibu gitu, bisa gitu. Terus ya Allah nak, kamu tuh gimana sih gitu. Gimananya apa gitu. Lah kan pamitnya kamu kerja gitu. Kok ibu dikabarin kamu kayak begini gitu. Ya aku nggak tahu aku sakit apa gitu. Aku ngiranya kan itu masuk angin gitu. Ini bukan masuk angin nak gitu. Jadi dari ibuku pas habis nerima telepon aku kan langsung ngebut ke tempat simbah. Sampai tempat simbah langsung digedor tuh kan pintu. Mbak tolong anak saya gitu. Alhamdulillahnya simbah itu ada di rumah gitu kan, nggak lama langsung dibukain. Ada apa intinya gitu, ada apa bu, duduk dulu gitu. Saya nggak bisa tenang, anak saya gitu. Tadi anak saya telepon katanya dia sekarat mau mati mbah gitu. Jangan bilang kayak gitu. Terus bentar ya gitu. Terus mungkin kayak di terawang jarak jauh ya mas ya. Astagfirullahaladzim gitu kan si mbah. Wah udah nggak bener ini gitu kan, anak ini kok ya bisa gitu. Bentar. Nah langsung tuh dia ke belakang, ngambil beberapa ubur rampe, ngomong sama ibu saya. Aku nggak ngomong lama-lama. Ini langsung aja kamu lakukan atau kalau bahasa Jawanya dicak nih gitu kan. Segera langsung dan batasnya itu sebelum asar. Ini udah jam berapa mbak? Udah jam 2:30. Maksudnya kalau di Jogja kan batas asarnya kira-kira jam segitu ya, menjelang jam 3 atau jam 3 lebih dikit gitu kan. Terus ini ditambah bunga 7 rupa, terus daun pohon beringin yang dia madep ke utara gitu kalau nggak salah. Terus kalau kamu inget tanah terakhir yang dia pijak itu di mana? Waduh mbak nggak inget saya gitu kan. Atau kamarnya dia gitu, dia terakhir tidurnya itu di mana gitu. Aduh itu lantainya dicor ya mbah, masa iya kita gali gitu kan. Bentar. Terus tanah yang terakhir dia pijak gitu. Nah pas mungkin di tengah kepanikan itu ya mas ya, ibu saya tuh ingat sebelum saya berangkat untuk keluar kota itu tadi, saya tuh sempat ini mas, nata taman yang di depan rumah dan itu aku posisi nyeker gitu. Jadi oh ya mbah, aku ingat. Ida itu pernah bersihin taman atau nata depan taman, dia nyeker. Itu boleh nggak pakai tanah itu? Boleh. Kamu ingat nggak kaki dia mijak di mana? Ingat saya. Udah cepet pulang sebelum asar. Langsung kan ngebut tuh. Nah pas ngebut, cari ubur rampenya itu tadi sampai rumah. Nah kan ada yang dilempar gitu. Katanya ada yang dilempar ke arah aku gitu kan mas, dari Jogja ke Kalimantan itu tadi jarak jauh. Nah pas dilempar itu tadi, itu adzan azhar gitu. Di situ ibu udah panik, kira-kira gimana nih usaha kita gitu. Terus adikku sempat tanya, Mbak Ida gimana di sana ya bu gitu. Udah kita berdoa, yang penting kita usaha gitu kan. Aku yakin mbakmu bisa, dia orang kuat gitu kan. Nah telepon itu tadi karena beberapa kali miss call ternyata kan nggak keangkat. Terus alhamdulillahnya mungkin secara energi dari jarak jauh itu tadi ya mas ya, dibantu doa gitu kan. Doa ibu ya. Sampai ke Kalimantan di Samarinda itu tadi kan. Aku sadar itu tadi kan, tapi belum bisa apa-apa. Ida
ini kalau katanya Mbah gitu kan, itu kamu nggak masuk angin nak gitu. Emang apa Mbah? Emang apa Mak? Aku tuh. Jadi kamu tuh kena kuyang. Kena kuyang Mas saya. Padahal belum cerita tuh. Iya, aku belum cerita. Serius. Dia bilang gitu kena kuyang. Iya, langsung si Mbah tuh bilang anak kamu kena kuyang. Gitu. Entah itu mau dimakan, entah mau diapain, atau dia mau diturunin ilmu. Terus aku kan, hah? Kok begini ya? Aku belum cerita nih dari pas Pontianak, Balikpapan. Aku tuh nggak ada cerita loh Mas, gitu kan. Aku cuma sempat lagi nggak enak badan gitu aja kan. Nah terus itu katanya Mbah ini udah nggak kompromi. Pokoknya kalau kamu habis ini sembuh, sakit lagi, kamu harus pulang. Aku nggak kompromi, intinya gitu. Loh kenapa gitu kan? Terus ibu bilang lagi, aku nggak mau lihat kamu jadi mayat. Nah ibu disini bilang, loh kok kayak gitu? Ya pokoknya udahlah, kamu tuh nggak usah banyak tanya gitu. Ini tuh kamu diincar kuyang, nggak cuma satu gitu kan, banyak banget lagi gitu. Aku nggak cerita loh Mas, gitu kan. Kamu tuh dari pertama kali datang ke situ kemarin, kamu tuh udah diikutin kuyang nak, dan itu kuyangnya nggak cuma satu gitu kan. Nah ini kamu sakit, itu tuh titik bener-bener kamu tuh udah yang mungkin badan kamu tuh ngerespon energinya udah kalah. Untung aja kamu tuh sempat telepon. Coba kalau enggak, udah mati kaku kamu di sana gitu kan. Terus ini aja tadi Mbah bilang, wah ini berat banget, ini anakmu juga kok diem aja sakitnya gitu kan. Terus besok lagi kalau sakit atau apa kamu info ya, nggak bisa enggak, pokoknya setelah ini diobatin gitu kan, disuwok lah jarak jauh itu tadi, kamu sembuh, sakit harus pulang, nggak mau tahu gitu kan. Oke. Terus aku kan mendengarkan itu kayak langsung kayak flashback kan, kuyang yang mana? Aku bilang kan. Oke. Berarti yang di Pontianak itu kuyang. Oh baru ngeh di situ. Aku baru ngeh Mas, kalau ternyata entitas yang aku lihat itu kuyang. Kirain apaan? Iya, kirain kan itu entitas apalah ya, maksudnya kayak sejenis kunti tapi cuma setengah badan gitu kan. Aku nggak sampai ngira kalau itu tuh kuyang gitu loh. Nah terus waktu yang aku flashback di Balikpapan itu, kamu tuh kenanya dari Pontianak, tapi Pontianak kamu tuh udah energimu tuh masih bagus nih sampai di Balikpapan. Belakangmu gitu kan, itu belakangmu tuh ada entitas, intinya itu jahat dan gelap lah mungkin ya. Nah kamu kenapa nggak cerita ada teror ini segala macam? Ya aku kan nggak mau bikin ibu khawatir, aku bilang gitu. Dengan posisi jauh begini, ibarat mau nolong juga mau nolong gimana gitu kan, cuma bantu doa nih ibu, aku bilang. Terus gini, kalau ilmu kuyang yang sempat aku tahu ya Mas ya, sempat aku tanyakan, semisal itu memang mau diwariskan gitu ya, atau mau diturunkan, minimal itu kalau info dari orang sana ada kayak jabat tangan gitu, misal jabat tangan terus jempolnya nempel begini. Nah, aku kan inget-inget nih, di Balikpapan nggak ada tuh, Pontianak nggak ada tuh. Karena aku bener hati-hati nih kalau mau salaman sama orang yang nggak dikenalin, aku anti nih orangnya kan. Nah ini dari mana? Aku bilang kan. Terus ditanya lagi, ada nggak kamu ingat nih orang yang kayak ngeliatin kamu? Siapa ya? Gitu kan. Ya pokoknya kamu ingat nggak? Nah, aku flashback. Nah selama waktu di Balikpapan itu aku sempet sih ada ingat. Jadi ada ibu sama anak. Dia pakai jilbab ya gitu kan. Nah si ibunya ini jalan gitu, tiba-tiba si anaknya itu usia sekitaran belasan tahun, 16 atau 17-an tahun, masih muda, cewek, pakai jilbab nih. Pakai jilbab putih, baju putih, aku masih ingat tuh. Nah, dia tuh tiba-tiba berhenti di depan tokoku, di mana aku tuh emang lagi berdiri aja gitu di etalase. Terus dia tuh ngeliatin aja Mas, nggak kedip. Sampai dia tuh ditarik sama ibunya, dan itu dia kayak nggak mau gitu loh. Apa itu ya? Ya bisa itu, katanya kuyangnya itu perempuan. Dan ada yang masih muda. Gitu sih versinya Mbah. Jadi ini tuh lebih dari 3 atau lebih dari 4 gitu kuyangnya kan. Terus yaudah, bismillah habis ini sembuh. Nah waktu di Samarinda, alhamdulillahnya tidak ada gangguan yang menurut aku sih horor atau bagaimana gitu kan. Aman nih. Habis dari Samarinda. Udah mulai sembuh ya? Udah sembuh, alhamdulillah udah sembuh tuh. Di situ kurang lebih 1 bulanan nih. Sembuh, udah oke lagi nih gitu kan.
Oke, nggak masalah. Nah, dapat nih panggilan atau instruksi selanjutnya yang aku pikir berharapnya ini kan di luar Kalimantan. Ternyata enggak, Mbak, ke Palangkaraya. Palangkaraya. Sekalian nih mumpung rutenya agak dekat gitu kan. Ya, oke, aku bilang gitu. Di sana gimana, Mbak? Ada problem atau gimana? Ada masalah apa? Cek aja karena udah lama nggak ada pengawas yang visit ke situ gitu. Oh ya udah, berarti aku di sana nggak terlalu lama gitu. Kebetulan kalau yang di Samarinda agak lama itu karena itu tadi rekrut karyawan kan. Ada yang resign terus sama buka toko. Oke, berangkatlah ke Palangkaraya. Nah, kalau Palangkaraya ini juga sebenarnya nggak sekali dua kali kok Mas aku ke situ. Jadi buat aku pribadi kan ya tidak ada berpikir aneh-aneh ya, gitu kan. Terus di situ juga karyawan yang ada, temanku juga udah aku anggap teman gitu kan. Ya udah, pas ditugasin ke sana, oke lah kalau cuma cek paling cuma berapa hari. Pas sampai sana itu malam. Nah kebetulan waktu sampai di Palangka itu, aku tuh lagi haid hari pertama Mas. Wah, haid pertama yang ya kalau buat aku sekarang mungkin aku ngeh ya. Saat itu sih aku nggak ngeh. Jadi nggak kayak biasanya itu tuh bener-bener langsung kayak deres banget gitu. Tanpa flek, tanpa apa-apa dan itu memang maju dari tanggalnya gitu kan. Oke, ini paling cuma hormon kecapean atau apa. Sampai di Palangka malam aku istirahat dan aku nggak mikir ada teror atau apapun. Oke, di hari kedua ternyata teror itu datang Mas. Yang aku nggak sangka-sangka, serius. Aku nggak nyangka banget bakal ngalamin itu juga sih ya. Jadi yang pas di Palangka itu ceritanya tutup toko kan jam 9 ya, sama dengan yang lain jam 9. Begitu tutup toko, aku kan di dalam. Sampai jam 10 tuh aku belum tidur Mas. Aku masih kayak balesin WA gitu kan yang suamiku sekarang ini. Kita dulu masih pacaran, terus yang ngabarin orang rumah itu tadi, Ida sehat, baik di sini Bu, minta doanya ya gitu. Baru ngirim kayak gitu kan malam itu. Nah nggak lama, mungkin sampai sekitar jam 11-an, aku tuh ini Mas, mau ngecas HP. Jadi ceritanya kan kalau toko itu kayak persegi panjang ini memanjang ke belakang. Belakang itu ada pintu yang arah ke kamar mandi. Di atas pintu itu ada ventilasinya. Bentuknya itu bulat seukuran ya kepala manusia. Nah, aku pertamanya membelakangi si pintu yang arah ke kamar mandi ini kan. Oke, tapi udah kayak ngerasa kok kayak ada sesuatu ya, gitu kan. Buang-buang pikiran kayak gitu, buang. Doa yang baik, aku gitu. Nah, pas mau ngecas HP, balik badan, ngeliat nih mata tuh. Itu diventilasi apa ya? Karena kan jelas banget gitu. Bentar, kok bentuknya putih? Aku gitu kan pertama. Putih, bercahaya lagi kan, bersinar gitu, jelas banget. Ini jangan-jangan kuntilanak lagi. Karena memang yang di belakang itu aku pernah lihat ada entitas kuntilanak gitu kan, dia kayak ngerangkak gitu kan. Tapi kok terbang ya gitu. Ini kuntilanak yang mana lagi? Aku sempet ini baru sampai di sini kok udah kayak begini lagi gitu. Terus aku beraniin diri untuk melihat lagi kan, untuk mastiin ini bener enggak gitu. Pas aku perhatiin, ternyata bukan kain Mas, itu usus. Tapi ususnya itu kayak bercahaya gitu loh, kayak mungkin entah kayak bersinar gitu kan. Hah? Usus? Aku bilang, serius ini usus? Aku bilang gitu kan. Aku perhatiin, nah dia kan pertamanya naik nih, terus dia gerak turun. Kok turun? Aku bilang gitu. Nah itu aku ngeliat jantungnya itu. Terus turun tuh kelihatan kepalanya. La ilaha illallah, kepala orang. Astagfirullahaladzim, apalagi ini? Aku bilang, alah kuyang lagi nih, aku bilang. Tapi kan aku masih kayak, kalau yang di Pontianak begini, kok di sini beda, gitu kan? Ini kuyang, serius kuyang, gitu kan? Dengan aku ngeliat di ventilasi gitu. Nah dia tuh kan gerak, terus ngedeket ke ventilasi itu. Jadi kayak mata ketemu mata tapi agak berjarak gitu kan. La ilaha illallah, kuyang beneran ini.
ini kuyang udah. Nah terus di situ aku udah langsung teriak, panik, nangis, histeris, badan udah termor atau menggigil gitu ya, ketakutan, super ketakutan karena itu pun aku sendiri Mas. Oh sendiri juga di toko itu Iya, tidurnya? Sendiri, gitu kan. Nah yang lebih horornya lagi, ternyata kuyangnya 2 Mas, nggak cuma 1. 2? 2. Mungkin pasangan ya, cowok cewek tuh aku lihat. Yang satu lagi di mana? Jadi kan pertama nih pas lihat itu dia turun kepala gitu kan, terus kan dia nempel nih mata kelihatan gini di ventilasi. Nah satu lagi tuh turun di sebelahnya. Nah itu aku lah 2. Aduh aku merinding lagi. Aduh, merinding. Jadi kuyangnya 2 tuh. Itu jujur langsung histeris mungkin. Aku mau minta tolong sama siapa. Terus aku mikir kalau aku lari dengan malam kayak begini, kira-kira siapa yang nolongin aku? Cewek lari di jalan dikejar 2 kuyang. Kayak apa tuh rasanya kan? Ini kira-kira aku harus gimana nih ya gitu. Nah si kuyang itu, dia tuh kan mulai jururin lidah tuh lewat ventilasi itu kan. Dia udah melet gitu. Terus aku itu kan aku lagi head kan. Sore harinya itu aku basuh pembalut kan. Nah pembalutnya itu aku bawa masuk Mas. Nggak aku taruh luar. Dan aku taruh nggak jauh dari pintu belakang itu tadi kan. Si tasku, ada HP ku juga di situ, ada tasbih segala macam dan pembalutku aku taruh situ. Nggak tahu kenapa kok kayak ini pembalut mau aku taruh di dalam aja pas sore harinya. Ternyata malamnya ada kejadian itu kan. Gitu. Oh ini bekas pembalutnya? Tapi kan kalau emang di sana kan udah ada himbauan ya untuk perempuan yang lagi datang bulan, lagi hamil atau lagi nifas gitu kan. Emang harus hati-hati. Oh dibilangin waktu itu? Emang udah dibilangin. Kan juga nggak cuma sekali 2 kali kan aku kesana. Makanya taruh di tas. Nggak sembarangan buang. Gitu ya? Betul. Nggak sembarangan buang, nggak sembarangan nyuci intinya gitu kan. Nah terus si kuyang ini lidahnya tuh ngejulur arah ke si pembalutku itu sama tasku. Nah itu kan aku kayak mau ngambil si tas ini kan mau maju mau mundur udah ketakutan kan. Aku pikir yang lidahnya paling cuma berapa senti, itu sampai 2 meter Mas. Aku nggak ngira sih sampai kayak gitu kan. Sampai dia tuh julur gitu kan. Itu langsung aku ngambil tasku, gimana caranya aku langsung mundur aja udah secepat kilat. Gitu. Dan itu aku ngambil tasku tuh ngerangkak Mas. Aku amanin, aku ambil, terus di situ, ya Allah ini aku gimana, aku mau nelpon siapa, aku gitu kan. Ini apa lagi gitu kan, kemarin baru aja sembuh udah dapet kayak begini gitu kan. Terus aku sempet WA tuh karyawanku, Mbak udah tidur belum? Tapi aku juga mikir jam segini kayaknya mereka udah tidur. Nah di tengah kekalutanku, kepanikanku ya super nano-nano itu tadi, aku keinget ibuku biasanya jam segini tuh bangun untuk sholat tahajud gitu. Jadi aku kayak entah bagaimana, ya aku tahu ibuku tuh jauh, ibaratnya nggak bisa nolong kan Mas secara langsung. Tapi setidaknya aku tuh pengen kasih kabar ke dia. Ya amit-amitnya kalau malam itu juga itu tuh nyawaku tinggal di situ aja udah. Setidaknya dia tahu kondisi aku gitu kan. Aku berjuang sampai akhir gitu aja kan. Terus aku telepon kakakku beberapa kali nggak diangkat. Aku telepon ibuku pokoknya bolak-balik gitu kan. Setengah jam kemudian baru tuh diangkat. Kalau aku ingat tuh udah tengah malam sih. Jam 12 sampai setengah 1 gitu kan. Diangkat, wah. Diangkat, halo nak, kenapa, ada apa? Langsung gitu ibu kan, ini ibu baru mau sholat tahajud. Tolong ada aku ya. Aku langsung histeris di situ bener-bener yang, apa ya, aku tahu ibuku nggak bisa nolong, tapi ya gimana, aku mau minta tolong sama siapa gitu loh. Aku nelpon, Ma ada kuyang. Hah, kuyang lagi gitu? Iya, kuyang. Beneran gitu? Iya, kuyang tuh apa gitu. Jadi ibuku tuh belum waktu. Nggak tahu juga ya? Waktu di case pertama itu, ngiranya kuyang itu entitas ya kayak pocong, kuntilanak gitu kan. Terus aku jelasin, Ma, kuyang itu tuh orang. Aku bilang, hah, orang gimana? Dia mungkin kayak punya ilmu hitam atau apa yang dia pagi, siang atau sore itu dia manusia nih, makan bakso, makan ayam, makan nasi kayak kita. Aku bilang, malam itu kepalanya lepas, Ma. Aku, hah? Bisa kayak gitu kan. Jadi ibuku masih hayo gitu kan.
di mana kuyangnya gitu. Sempat tuh kayak kita tuh video call, tuh Ma di situ, astagfirullah matanya melotot kayak begitu gitu kan ibu bilang. Jadi kita sempat video call, iya aku arahin itu di ventilasi aku gitu kan. Nah terus ya Allah, Ida kamu tuh jangan teriak-teriak, kamu tuh baca doa. Dengan posisi sendiri berhadapan dengan yang kayak begitu, kita tuh mau nolak percaya nggak percaya Mas, ya cuma histeris doang yang bisa. Udah mau baca apa ayat kursi cuma kok bolak-balik gak selesai-selesai gitu kan. Aku nggak bisa baca. Aku bilang, kamu tuh gimana sih orang nggak bisa ngaji kok? Nggak bisa. Aku bilang, nah ibuku inisiatif dari via telepon itu untuk tadarus Mas. Gitu, jadi dia baca, udah gini yuk kita bantu. Berharapnya gini loh, entitas kuyang ini ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran gitu ya, itu kayak entitas yang lain lah, entah takut, kepanasan, kebakar, apa, hilang gitu kan. Niatnya di situ. Ternyata dari tengah malam sampai pagi Mas, itu ibu saya tuh tadarus loh. Kuyangnya masih melotot di situ. Masih di situ aja? Masih di situ. Gitu, terus aku udah istri sampai di jam berapa gitu kan, jam 1 apa jam 2 tuh masih di situ. Dan si kuyang ini yang tadi masih kelihatan manusia, gimana ceritanya dia tuh kayak berubah aja wujudnya jadi lebih serem. Jadi dia, aku hanya tuh dia kayak, loh kok beda aku bilang. Jadi dia kayak apa ya, berubah wujud gitu kan. Nah aku udah saking ketakutannya, aku milih untuk masuk ke etalase barang. Kebetulan etalasenya itu kan 3 susun, bawahnya itu kosong Mas, jadi ada space gitu kan. Aku milih masuk situ. Aku pikirnya gini, antisipasi paling tragisnya aja deh, paling apesnya yang aku alamin ini sampai itu kuyang bisa jebol ventilasi itu tadi. Dia kan masuk nih. Aku kalau di dalam etalase kaca kan setidaknya aku aman. Terus perkara ini aman apa enggak ya, pokoknya aku berusaha untuk melindungi diri aja Mas. Astaga, sampai masuk ke etalase kaca tuh? Iya serius, etalase barang. Kan dulu badanku masih agak kecil ya, jadi muat tuh di etalase barang itu. Aku bener-bener ngeringkuk di situ sambil teleponan sama ibu. Bu tolong, ibu nolong gimana gitu kan. Udah nih ibu tadarus dulu ya gitu kan. Kamu pokoknya jangan sampai kalah, kamu sadar pokoknya jangan sampai gini gitu kan. Iya gitu. Itu sampai sekitar jam 3 gitu kan. Gimana kuyangnya masih ada enggak? Masih. Aku bilang gitu, ini masih. Aku gitu kan. Kalau menurut Mbak Farida, si kuyang itu pengen darahnya? Atau apa? Kemungkinan. Kalau aku pas waktu itu ngiranya dia pengen darah ya. Atau nyium bau darah karena aku kan lagi haid. Oke. Gitu kan. Terus aku masih berpikir di situ. Oke, sampai pagi terus gini, coba ditunggu sampai adzan subuh. Biasanya kan kalau untuk entitas seperti itu tukar shiftnya itu kan di subuh itu tadi kan Mas. Oke, kamu bertahan ya Daya. Ayo kita bertahan sama-sama gitu kan. Oke, di situ aku tahan aja kan sampai akhirnya adzan berkumandang nih Mas. Alhamdulillah subuh. Dalam hati kecil kan ada harapan nih ya gitu. Ternyata nggak hilang Mas. Loh, masih ada? Masih ada. Azan itu? Masih ada. Itu ibuku sampai udah parau tuh suaranya, udah serak-serak tuh dia baca Quran apa segala. Nggak tahu dia udah berapa juz dia baca gitu kan. Mak masih ada. Nah itu tuh aku udah yang hopeless kan. Ngerasanya kayak kok gini amat ya cari uang gitu kan. Mak kalau tidak ada salah minta maaf ya gitu. Jangan ngomong sembarangan kamu gitu kan. Gak ridho mama, gak ridho gitu kan. Mama gak ridho gitu. Aku minta maaf ya Mak kalau misal habis ini gitu kan Ida nggak ada kabar gitu kan, atau kenapa di sini setidaknya ibu tahu kabar Ida gitu kan. Oh maaf ya Mak kalau ada salah gitu. Terus dalam telepon itu kan ibu juga sempat nangis kan. Ya Allah nak, udah pokoknya habis ini ibu nggak mau tahu, kamu pulang ya gitu kan. Kamu pulang, udah memang anak ibu tuh banyak tapi kalau hilang satu aku nggak ridho gitu kan. Dia bilang udah pulang aja nggak apa-apa, udah cari kerja di sini aja, mau gaji berapapun nggak apa-apa diterima gitu. Nggak mama nggak ridho kalau anak ibu kayak gini gitu kan. Cari makan kok sampai begini amat gitu. Terus apa ya, karena udah se-hopeless itu Mas. Ini udah kan subuh loh gitu kan.
kok kamu tuh nggak pergi tuh, kamu mau apa? Aku bilang, aku tuh nggak kenal kamu siapa, ya Allah, aku tuh nggak kenal kamu tuh maunya apa? Saya bilang. Terus kalau dengan cara diusir gitu kan, dengan dibacain kayak gitu aja nggak mempan, terus aku tuh harus apa gitu kan? Makanya bingung ya, ini gimana? Iya, aku bingung ngadepinnya gimana. Dengan cara di agamaku gitu ya Mas, dibacain gitu aja, udah yang panas apa? Ini kok dia masih biasa aja, ekspresinya nggak gimana-gimana. Ini aku terus harus kayak apa gitu kan? Ida, pokoknya kamu harus yakin ya, kamu selamat gitu. Aku nggak yakin, aku bilang gitu Mas saat itu. Aku nggak yakin mah, udah kayak begini amat gitu kan. Terus pokoknya ini kamu harus bisa tahan. Ya udah, kalau misal subuh dia nggak pergi, tunggu sampai pagi gitu kan. Seriusan ya, tunggu sampai pagi gitu kan. Tunggu aja sampai pagi, yuk gitu kan. Nggak apa-apa, yuk kami temenin dari HP gitu kan. Kamu kuat, kamu bisa, ayo kamu kuat, kamu bisa gitu kan. Terus ya udah tuh aku oke, kalau emang kamu mintanya aku tungguin sampai pagi datang gitu kan, aku tunggu aja. Aku gitu, wes nanti perkara hasil akhirnya itu apa, Pak Ian aja, aku gitu. Jam 6 tuh. Jadi kayak aku tuh udah lelah nangis, udah nggak keluar air mata, suara udah serak, terus matanya udah bengkak gitu kan kanan kiri. Aku tuh kayak ketiduran gitu loh Mas, saking capeknya di antara jam 6 itu. Nah, nggak sengaja tuh aku ngeliat tuh di ventilasi, kok kayak ada yang terbang ya gitu. Jadi kayak kelihatan usus tuh kayak usus terburai terbang gitu loh Mas. Jadi usus terburai terbang dibarengin sama si jantung itu yang kayak mompa gitu, terus bercahaya, bener-bener bercahaya kan. Pergi mereka, aku bilang gitu kan. Aku datangin lagi, terus aku lihat, iya pergi terbang, aku bilang. Aku buka pintu belakang, alhamdulillahnya pergi di jam 6. Terus habis itu kan aku masih nunggu nih karyawan gitu kan. Alhamdulillahnya dia pagi itu karyawan yang datang tuh 6:30 udah datang Mas. Oh, nggak lama ya? Karena kayaknya dia yang udah aku WA tadi malam nih, dia udah ada rasa kok kayaknya Mbak Farida ada apa-apa gitu kan. Okay. Datang ke toko 6:30. Nah di 6:30 tuh dia buka toko, aku langsung meluk dia. Mbak tolong, aku bilang ada aku udah yang nangis nggak keluar air mata, suara udah serak. Dia panik kan ngeliat aku yang, ya Allah Mbak ada apa Mbak gitu kan. Ada kuyang, aku bilang, kuyang? Serius Mbak ada kuyang? Iya, baru aja itu pergi setengah jam yang lalu. Astagfirullahaladzim Mbak, gitu kan. Bentar ya Mbak ya, aku buka toko dulu. Nah tuh, rolling door dibuka semuanya, terus aku ditenangin. Mbak gimana? Nah aku kan dengan yang antara capek dan apa segala macam udah yang aku cerita gitu kan sebisa aku. Nggak lama ditelepon lah itu karyawan satunya yang kebetulan dia orang Dayak, gitu kan. Sempat di situ ada perbincangan gitu kan, dia dengerin cerita aku, dia bilang gini, Mbak kayaknya agak aneh ya, kok kuyang sampai sini, itu tuh nggak wajar gitu. Ini kata siapa? Kata si temanku yang orang Dayak ini. Jadi dia tuh kebetulan dari suku Dayak asli kan gitu. Nggak wajar sih Mbak, soalnya sini tuh kan titik perkotaan ya, rame banget gitu kan. Kok bisa gitu sampai kayak gitu, dan dia dari malam sampai pagi loh Mbak, serius, ini aku baru denger gitu kan. Aku nggak tahu Mbak, aku nggak tahu gitu kan. Oh, terus Mbak Farida gimana? Nggak apa-apa sih gitu kan. Terus ya udah Mbak, ditenangin dulu. Ini aku mau tanya dulu nih sama keluarga aku atau saudara aku yang kebetulan orang Dayak itu gitu kan. Terus di situ aku WA kan sama atasan aku minta pulang gitu kan Mas. Aku minta pulang Mbak. Oh ini aku dapat teror kuyang nih tadi malam gini-gini. Pokoknya aku mau pulang. Gitu. Oh bilang tuh ke iya, bos? karena ibuku udah bilang gini, pokoknya kamu pulang ya, kamu pulang. Ini udah kedua kalinya kamu kena kayak begini dan aku nggak mau kamu sakit, intinya gitu. Kamu pulang gitu. Terus aku kan masih izin baik-baik dulu ya. Aku mau pulang Mbak. Waduh nggak bisa Mbak. Soalnya habis ini kamu masih di mana gini-gini. Terus aku nego tuh. Mbak kalau habis ini masih ditugasin, aku sih nggak apa-apa. Selain bukan di Kalimantan. Karena ini aku udah nggak bisa Mbak, gitu kan. Terus atau aku pulang dulu, istirahat, break gitu kan, balik kerja lagi, tapi kalau bisa jangan di Kalimantan gitu. Aduh gimana ya Mbak, ini urgent gini-gini. Alot kan dia, emosi itu Mas aku di situ.
Mbak ini tuh Mbak tahu kuyang nggak sih? Aku bilang gitu. Mbak tahu kuyang nggak sih? Kalau misalnya aku mati di sini kamu tuh tanggung jawab nggak sama aku? Aku nggak peduli Mbak. Misalnya ya kalau cuma entitas kayak pocong, kuntilanak, tuyul atau apa, aku nggak takut Mbak. Aku bilang ini tuh kuyang tuh orang Mbak. Yang dia tuh kalau pagi siang tuh ya kayak kita manusia. Malam kayak begini. Aku harus gimana? Sedangkan ibuku tadarus dari tadi malam sampai pagi tuh itu kuyang masih di situ. Aku ngatasinnya gimana lagi? Tak gituin kan. Dia nggak jawab. Aku langsung tuh chat bosku kan. Pak, saya minta pulang. Saya bilang, kenapa gitu kan? Ini Pak, ada kuyang gini-gini gitu kan. Ah, itu cuma halu itu Mbak Farida. Astagfirullah, udah kayak begini udah mau mati dibilang halu, tak bilang gitu kan. Ya Allah ya Robi, apa iya kalau orang nggak percaya nunggu sampai bener-bener ngalamin baru kamu tuh percaya gitu loh. Kan nggak kayak gitu ya Mas ya gitu kan. Terus pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau pulang gitu. Saya mau pulang dulu, habis ini kalau mau ditugasin kemana nggak apa-apa Pak. Yang penting saya pulang dulu, saya udah disuruh pulang sama ibu saya gitu kan. Terus ya udah pulang nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku kan nekat tuh Mas, cari tiket sendiri gitu kan. Nah pas pagi itu juga ibuku inisiatif datang ke tempat simbah lagi kan. Mbak, anak saya datangin kuyang lagi nih gitu kan. Gimana Mbak kok bisa kayak gini gitu kan. Di Terawang jarak jauh. Udah anakku nggak bisa di sana. Pulang gitu kan. Pokoknya pulang. Kalau nggak pulang habis ini maaf kata ya. Ibarat jadi mayat gitu kan. Dia harus dijemput ngambilnya, nggak bisa dia kayak dikirim sendiri gitu, nggak bisa. Kamu harus jemput nih sebagai ibunya. Ibuku nangis kan di situ Mbak. Kok gini amat sih gitu kan. Terus telepon lagi, udah pokoknya kamu pulang. Ini kata Mbah, kamu dikasih waktu 3 hari. Batasnya 3 hari dari sekarang dan itu kalau bisa sebelum asar gitu. Terus yang temenku ini, yang dari Dayak ini, dia kan juga bantu nih ya ceritanya bantu gitu kan, ditanya gitu sama saudara-saudaranya, temenmu jangan di sini lagi deh. Selama dia di Kalimantan, dia bakalan dikejar sama entitas kuyang yang lain. Mau dia kemanapun. Ini bukan aku yang ngomong, tapi dari beliaunya kan. Kok Mbak separah itu? Aku nggak tahu Mbak, tapi ini udah parah kayaknya sih. Terus, wah ini kuyangnya kayaknya udah bukan ini Mbak nargetin entah kamu darah atau apa, tapi ini ada yang suka sama kamu nih, makanya ngejar gitu kan. Terus aku gini, loh kan aku nggak sekali 2 kali ke Kalimantan. Aku bilang, kok baru sekarang nih gitu kan kejadian seperti ini. Nah si orang itu bilang gini, apesmu Mbak, jadi kamu baunya itu wangi dan itu kecium radius berapa puluh kilometer. Nah, terus aku juga sempat kontak-kontakan sama temanku yang lain juga, mengiyakan Mas, jadi sama dikasih waktu 3 hari. Udah Mbak, habis ini udah jangan kesini lagi, gitu kan. Ya udah tuh, alhamdulillah dapat tiketnya juga pas di 3 hari itu Mas, berangkatnya pagi, gitu kan. Tapi pas berangkat itu pesawatnya delay sampai jam 2:30. 2:30 sore ya? 2:30 sore itu pesawat tuh belum lepas landas gitu kan. Kurang lebih di 2:30-an itu kita dapat arahan untuk naik nih. Ayo Mbak naik pesawat gini-gini. Aku udah dak-dikduk nih. Pokoknya dari Simbah kan waktunya dikasihnya itu sebelum asar nih harus udah angkat kaki dari situ gitu kan. Terus alhamdulillahnya pesawat itu lepas landas ada asar. Sama dengan kasus yang obat tadi kan, adzan asar. Wah ini luar biasa ya. Ini sebuah kisah yang emosional gitu ya. Maaf nih. Bahwa ya nggak mudah perjuangan sebagai tulang punggung keluarga ya. Makanya gue secara pribadi salut lah buat kalian para tulang punggung keluarga ya. Yang penting kita jangan ngerasa bahwa seakan-akan tuh yang paling berat hidup beban kita doang gitu ya. Betul banget. Karena di luar sana banyak yang lebih berat juga bebannya. Nah kalau kita ngerasa kayak gitu, wah bahaya itu ya. Tapi apapun itu salut lah buat kalian para tulang punggung keluarga. Akhirnya masih kerja di tempat itu? Alhamdulillah masih, tapi kan itu langsung kayak dipindah tugaskan gitu kan. Sebelumnya jadi kayak supervisor lapangan atau pengawas lapangan itu tadi. Karena kuyang itu tadi kan, jadi kayak aku kan ngomong atau lapor gitu. Untuk teman-teman yang lain tuh kayak dirasa itu tuh cerita konyol Mas. Konyol banget gitu kamu takut ya sama kuyang.
Di satu sisi apa ya, aku kayak nginget dengan momen aku yang antara hidup sama mati gitu kan. Terus ngelihat respon mereka kayak gitu, aku nggak bisa nggak bisa emosi Mas. Dalam arti kan mereka nggak ngalamin ya. Aku juga nggak bisa nuntut mereka untuk percaya sama aku, kan mereka nggak lihat dan nggak ngalamin. Aku cuma bilang gini aja, ya kalau kamu nggak ngalamin, itu bukan berarti hal kayak gitu nggak ada ya. Berarti Tuhan ngasih hal baiknya itu ke saya. Saya disuruh lebih baik, disuruh lebih kuat, disuruh lebih sabar dibanding kalian. Tapi kalau dengan kalian itu nilai saya kayak konyol, bohong, ngehalu gitu kan. Sedangkan saya aja itu korban yang sampai hari ini saya juga antara ini tuh iya apa enggak gitu kan. Tapi ini nyata kejadian, buat aku kalian kurang bijak. Nggak dewasa, saya bilang gitu. Ya semoga kamu, keluargamu, atau anak keturunanmu nggak ngalamin apa yang saya alamin ya. Aku cuma respon gitu aja gitu kan. Itu bener sampai diketawain Mas, dibully aku. Ih pulang kerja gitu kan, gara-gara dikejar kuyang. Ih cengeng ya kamu ya, kayak gitu kan. Yang penting sayanya nggak bohong, gitu aja. Ya, ini fenomena yang dialamin sama Mbak Farida. Gitu aja sih. Oke, makasih banyak Mbak Farida ya. Oke, makasih banyak. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Mbak Farida. Ambil baiknya, buang buruknya dengan kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.